Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ila qiyamisah. Khati talabah arsyadani wa arsyadakumullahu ta'ala. Naftati wa nabda' darsana hadha sabah bil basmalah. Qara'na bil amsi kitabun nikah. Faqad qara'na ta'rifan nikah, ahkamun nikah, aqsamun nazar, nazarur rajul ilal mar'ah, wa qara'na arkanun nikah. Kam ruknan lin nikah? Kam ruknun nikah? Kam? Wali syahidai adlin wasigoh ay al-ijab wal qabul. Al-ijab minal wali wal qabul min az-zawj. Thumma qara'na aydan awlal wulah man alladzina istahaqqu al-wilayah lil mar'ah al-abu thumma al-jaddu abul abi thumma al-akhu lil abi wal ummi thumma al-akhu lil abi thumma ibnul akhi lil abi wal ummi thumma ibnul akhi lil abi thumma al-ammu thumma ibnuhu ala hadha tartib. Qarana aidan aqsamun nisa an-nisa'u ala dhurbain sayyibat wa abkar. Thumma qara'na muharramatun nikah. Al-muharramat arba'a asyrah. Sab'un bin nasab, isnatan bir radha', arba'un bil musaharah, wahidah min jihatil jam'i. Wa qara'na aidan al asbab allati turaddu al mar'ah wal asbab allati biha yuraddu ar rajul. Wal an naqra' nastamir faslun fis sadaq. As-sadaqu ay al mahru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa limasyayikhi masyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fis sadaqi. Fasal menjelaskan tentang mahar. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Disunnahkan menyebutkan mahar saat akad nikah. Saat akad nikah atau dalam pernikahan itu disunnahkan menyebutkan mahar. Kalau tidak disebutkan gimana? Kalau tidak disebutkan maka nanti maharnya mahar misal. Mahar misal itu mahar yang sepadan seperti mahar kerabat terdekatnya si perempuan, kakaknya, adiknya atau ibunya. Fa illam yusamma, kalau tidak disebutkan mahar itu dalam akad nikah, sohal akdu, akadnya tetap sah. Akadnya tetap sah. Artinya apa? Mahar itu tidak harus disebutkan dalam akad, tapi tetap wajib. Mahar itu tetap wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan. Wa wajabal mahru bi thalathati asya'a. Mahar itu menjadi wajib karena 3 hal. Ini jika si perempuannya adalah perempuan yang mengharapkan atau menghendaki ada mahar. Ayya faridahu zawju ala nafsihi. Mempelai laki-laki mewajibkan mahar atas dirinya sendiri sebelum dukhul tentunya. Dan disyaratkan apa yang diwajibkan oleh si mempelai laki-laki disepakati oleh mempelai perempuan, kan itu. Mempelai laki-laki mewajibkan untuk dirinya memberikan mahar 1 ekor ayam, tapi calonnya tidak mau. Gah mosok mahar pitik sitok sak kandang rapopo, misalkan gitu. Aku nggak mau ayam, maunya saya kuda misalkan, jaran. Nanti setelah akad nikah kita jaranan bareng misalkan gitu. Yang kedua, auya fridhul hakim, diwajibkan atau ditentukan
kadar maharnya oleh hakim. Kalau si suami menolak untuk memberikan mahar yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau antara mempelai laki-laki dan perempuan berselisih kaitannya dengan mahar, kadar maharnya. Au yadkhula biha, atau sudah dukhul dengan si perempuan, fayajibu mahrul misal, maka maharnya otomatis adalah mahar misal. Belum disebutkan sampai dukhul, maka maharnya adalah mahar misal. Fayura'a aqraba man tunsabu ilaihi, itu. Lah mahar itu seberapa banyaknya atau minimal berapa? Walaisa li aqallis sadaqi wala li aktsarihi haddun. Tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan minimal. Akan tetapi disunahkan mahar itu tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham, antara 30 sampai 1500 gram perak. 30 gram perak itu kalau 1 gramnya hari ini 35.000, ya berarti 35 kali 10 350 kali 3 1.050.000 minimal. 1.500 kali 35.000 hitungan dewi. Itu. Tapi ya sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik maharnya, gitu. Kalau bisa ngasih mahar pajero, kenapa enggak? Kalau bisa ngasih mahar seperangkat alat editing, kenapa enggak, kan? Gitu. Seperangkat alat editing itu mahal loh, ya? PC plus speakernya, mouse-nya, kursi editornya. Kursi editor aja harganya berapa itu? Yang bagusnya sampai 35 juta, 40 juta, ya? Seperangkat alat daki, ejer semua, ya, lumayan kan? Tendanya aja udah berapa itu? 5 juta, 6 juta. Belum nestingnya, belum kompornya, belum tasnya. Tasnya aja udah berapa itu? Kan itu. Ya artinya sebagai laki-laki kalau bisa ngasih mahar banyak ya diperbanyak, kan gitu. Ya kita sebagai orang yang tahu ilmu ya perbanyak mahar, jangan perbanyak seserahan. Ya afdol sih kalau seserahan banyak, maharnya juga banyak, kan gitu. Tapi kalau opsinya itu salah satu dari dua itu, ya lebih baik diperbanyak maharnya. Walaupun memang di tengah-tengah masyarakat biasanya justru seserahan yang diperbanyak, bukan maharnya, kan gitu. Kalau di daerah Aceh sana kan, atau Sumatera Utara juga barangkali pakai mekanisme yang sama. Kalau di daerah Aceh kan namanya apa? Mayan sama mayam ya. Nah, jadi mulia tidak mulianya seorang perempuan kan dilihat dari berapa mayamnya, kan. Semakin banyak mayamnya berarti strata si perempuan itu semakin tinggi, kan gitu. Katanya sih gitu, saya tidak tahu. Tapi itu tidak berseberangan dengan syariat, karena mayam itu kan nanti masuknya dalam mahar, ya kan? Itu kan masuknya dalam mahar. Gitu. Wa yajuzu, dan boleh ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumatin. Boleh juga menikahi seorang perempuan dengan mahar manfaat maklumah, manfaat yang diketahui kadarnya. Seperti misalkan taklimul Quran. Jadi menikahi seorang perempuan maharnya apa? Seperti dalam kisah itu loh, dalam kisahnya seorang sahabat laki-laki yang mau menikah. Ada seorang sahabiah yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, tapi kan kemudian oleh Rasulullah, mali fin nisa'i min hajah, kan gitu. Akhirnya kemudian ada seorang laki-laki yang mengatakan zawijniha, nikahkanlah saya dengan si perempuan itu, hai Rasulullah, kan gitu. Akhirnya kan kemudian oleh Rasulullah
disuruh ngasih 1 potong pakaian sebagai mahar. Tapi si sahabat laki-laki ini la ajid, hendak punya. A'tiha walau khataman min hadid. Ya sudah kalau gitu, kamu pulang cari cincin. Walaupun cincin itu terbuat dari besi. Cincin kawat bendrat loh. Gitu. Tapi masih tidak dapat, masih tidak menemukan. Maka Rasul bersabda, faqala ma ma'aka minal Qur'an. Nah, maka akhirnya kemudian si perempuan itu dinikahkan dengan sahabat laki-laki itu dengan ma ma'aka minal Qur'an. Artinya itu bukan dengan hafalan Al-Qur'an, tapi dengan ta'limul Qur'an kepada si istri, kepada si perempuan. Jadi jangan mentang-mentang hafid terus nanti maharnya 30 juz. Wah, berat itu. Mahar kan harus diserahkan ketika itu kan. Setelah selesai akad, maharnya disuruh nyerahkan kan. 30 juz ya. Nah, 1 majelis dulu nanti. Kan gitu. Wa yasqutu bitolaki qabla dukhuli nisful mahri. Gugur lantaran sebab talak sebelum dukhul. Jadi kalau ada mempelai laki-laki dan wanita menikah sebelum dukhul kok talak, maka maharnya gugur setengah. Gugur setengah. Kalau maharnya sudah disebutkan ketika akad. Jadi gini, Paijo nikah sama Painem. Dalam akad Paijo menyebutkan maharnya adalah 100 juta misalkan. Setelah selesai akad belum duhul, keduanya kemudian talak, cerai. Maka mahar yang 100 itu gugur separuh. Jadi hanya separuh yang diwajibkan untuk diserahkan kepada si Painem. Kalau maharnya disebutkan dalam akad. Dan gitu. Jadi mahar itu kadang dia full seluruhnya harus diberikan oleh si suami kepada si istri. Kapan? Kalau terjadi cerai setelah duhul atau salah satu dari keduanya meninggal dunia, baik qabla au ba'da duhul. Jadi kapan seorang laki-laki berkewajiban memberikan mahar full? Ketika terjadi perceraian setelah duhul atau salah satu dari keduanya meninggal dunia, baik qabla atau ba'da duhul. Kalau setengah mahar seperti itu tadi, cerai sebelum duhul, gugur seluruh mahar, tidak berkewajiban memberikan mahar sama sekali ketika terjadi firaq sebelum duhul. Firaq itu ya kalau terjadi ditemui salah satu penyakit yang kemarin kita baca itu. Setelah akad ternyata lotek lalu kan. Akhirnya kemudian fasakh firaq gitu. Kemudian ada satu lagi, dianjurkan memberikan santunan atau mut'ah dalam bahasa Al-Qur'an ya kan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum. Kemudian ada lagi ayat walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Nah, mata'un itu artinya adalah mut'ah. Itu jika cerai sebelum duhul dan maharnya tidak disebutkan. Jadi kalau maharnya disebutkan separuh, kalau mahar tidak disebutkan maka yang diberikan adalah mut'ah, santunan. Ya, kalau mampu kasih banyak, kalau tidak mampu kasih secukupnya. Ini tentang mahar. Faslun fi walimatil ursi. Fasal menjelaskan tentang walimatul urs. Jadi walimatul urs itu tulisannya pakai sin, bukan pakai shin. Kalau ditransliterasi ke bahasa Indonesia, tulisannya itu petik 1 atas URS. Tidak pakai petik 1 URSY. Banyak sekali yang salah nulisnya itu walimatul urs kan? SY, ya kan? Nanti antum kalau nikah bikin undangan jangan salah, jangan keliru. Jadi petik 1 atas URS, bukan petik 1 URSY. Wal walimatu, walimah itu apa sih? Ta'amul urs, makanan jamuan
pernikahan kan gitu. Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Mengadakan walimatul urs itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika beliau menikah, "Aulim walau bisyatin." Adakanlah walimah meskipun hanya dengan 1 ekor kambing. Wal ijabatu ilaiha wajibatun. Memenuhi undangan walimah itu hukumnya wajib kalau terpenuhi 8 syarat. Wajib memenuhi undangan walimah kalau terpenuhi 8 syarat. 1. Walimahnya tidak dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya. Kalau walimahnya dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya, maka tidak wajib mendatangi walimah tersebut. Yang kedua, tamu undangannya itu spesifik, tidak umum. Kalau tamu undangannya umum, pokoknya undangan umum menghadiri walimah, nah itu tidak wajib untuk hadir. Jadi spesifik. Yang ketiga, diundang pada hari yang pertama. Jadi misalkan mengadakan walimahnya itu 3 hari, diundangnya di hari ketiga, maka tidak berkewajiban untuk hadir. Ini itu. Yang keempat, dia itu tidak diundang karena takut atau karena mengharapkan jasa dari si yang ngundang. Kalau datangnya itu karena takut atau karena mengharapkan pomain fijahihi, itu kan berarti mengharapkan ada imbas atau ada efek dari jabatannya, maka tidak wajib. Yang kelima, syaratnya adalah baik yang ngundang atau yang diundang adalah muslim. Kalau yang undang muslim, yang diundang kafir, tidak wajib datang. Kalau yang undang kafir, yang diundang muslim tidak wajib datang. Yang berikutnya, yang ngundang itu hartanya tidak berasal dari syubhat yang kuat. Kalau orang yang ngundang itu punya penghasilan di mana penghasilannya itu syubhatnya itu kental sekali, maka tidak diwajibkan untuk hadir, untuk datang. Yang mengundang adalah orang yang mutlaqat tasarruf. Mutlaqat tasarruf artinya bukan orang yang dihajar, mahjur. Mahjur kan yang dulu udah pernah kita bahas di bab muamalah. Yang ada beberapa kan orang-orang yang mahjur itu dibekukan asetnya. Di antaranya kan karena dia pailit, dia punya hutang banyak, kan gitu. Disyaratkan juga bukan orang fasik dan orang dolim. Kalau di footnote itu antum lihat itu. Yang kedelapan itu tidak bahasa simpelnya ya, dengan menghadiri undangan itu tidak berimbas pada dia meninggalkan sholat jamaah. Tuh. Jadi mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad, menghadirinya hukumnya wajib kalau terpenuhi 8 syarat yang sudah kita baca tadi. Afan. Sebentar, ini saya salah memahami berarti. Wa inna ma tajibu walimatul ursi wa tusannu fi walimati ghairi bi syurutin. Oh,
Ini berarti syarat-syarat mengadakan walimah. Syarat-syarat mengadakan walimah. Tapi ya sama berarti. Ya sama kan berarti mengadakan sama menghadirinya. Mengadakan walimah untuk selain walimatul urus juga boleh berarti. Boleh dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Walimatul khitan, walimatul tasmiyah, walimah bait jadid dan lain sebagainya. Illa min udrin, kecuali jika ada udzur. Jadi menghadiri walimah itu hukumnya wajib kecuali ada udzur. Udzurnya apa? Ka'ayyu jada mungkarun la yastati'u taghirahu. Seperti misalkan dalam walimah itu ada kemungkaran yang dia tidak mampu untuk mengubah kemungkaran tersebut. Ini mahar dan walimah. Sebelum kita lanjut, barangkali ada yang mau disoal atau didiskusikan, silakan. Mafi? Ya? Mendatangi cara pernikahan, tapi pernikahannya dibatasi, maksudnya batas Islam sama Kristen. Itu gimana? Maksudnya dibatasi gimana? Walimahnya itu mengadakan undangannya sudah bagi apa namanya untuk orang Islam ada, untuk orang Kristen ada. Beda hari. Sama kan, tapi bisa satu kain. Yang undang Muslim apa? Islam kan? Yang undang Muslim. Ya, kalau kita Muslim ya dan kita diundang kita hadir. Selama tidak ada kemungkaran di situ kan gitu. Selama tidak ada kemungkaran yang kita tidak mampu untuk mengubahnya, kan gitu. Secara teori fikih seperti itu. Allah alam. Ada lagi? Apa nih? Kalau cowok pakai cincin emas pas pernikahan aja nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau mau bikin cincin couple ya perak aja, kalau enggak titanium kan gitu. Kalau enggak sapir atau apa selain emas kan banyak sekali logam mulia selain emas yang justru malah harganya lebih mahal dari emas. Gitu. Kalau enggak pesen cincin kayu jati yang ada ukirannya limited edition, di dunia hanya ada satu itu kan. Kelihatan cuma kayu tapi kan yang diharap dari adanya cincin itu apa sih? Kalau orang nikah itu memorinya kan? Apa nilainya? Lebih ke memorinya kayaknya kalau menurut saya itu lebih ke memorinya, kenangannya kan gitu. Cincin nikah saya kan gitu. Cincin bendera itu malah lebih berkenangan. Tahu bendera gak sih? Kawat yang buat nali ragangan besi cor-coran itu loh, itu namanya bendrat. Apa namanya kalau di tempat antum? Apa di Sumatera apa namanya? Kawat ya. Oh, kawat aja berarti nggak ada bendratnya. Satu lagi kalau ada, baru kita lanjut. Ya. Kalau menurut undangannya kita nggak bisa karena jarak. Nggak masalah. Udur juga kan masuk kategori udur. Itu juga pernah dikritisi sama salah seorang ustadz saya di Anur itu. Ngerti koncone waduh ning Sumatera diundang. Ndusan-ndusani wong. Daripada uangnya habis buat ongkos mending ditransfer aja. Nah, itu. Allah alam. Faslun fil qasmi wan nusyuz. Pasal menjelaskan tentang qasam. Qasam itu jatah istri, pembagian. Jatah nginap di tempatnya istri. Ini berlaku untuk yang nikah lebih dari satu perempuan. Atau dalam bahasa kita biasanya kita sebut dengan poligami atau ta'addud. Cara membaginya bagaimana sih? Barangkali nanti di antara antum ada yang sukses jadi petani, sukses jadi peternak, sukses jadi ahli bangunan, terus
merasa mampu dan kuat nikah lebih dari satu kan? Nah gitu kan. Ngengkei ustadz satu diengkei apa Ustadz Farid satu tok kayak saya nih. Wan nusyuz itu apa? Bangkang. Simpelnya nusyuz itu bangkang. Jadi al-isyan wa tarafu wal khuruj an ta'ati zauj. Durhaka, tidak lagi mau taat kepada suami. Itu nusyuz. Wat taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Menyamakan jatah nginap di antara para istri itu hukumnya wajib. Jatah nginap itu minimal 1 hari 1 malam, maksimal 3 hari 3 malam. Jadi tidak boleh membaginya 4 hari 4 malam, ya 4 hari 4 hari itu tidak bisa. Jadi paling tidak kalau enggak 2 hari 2 hari ya 1 hari 1 hari atau 3 hari 3 hari, nanti pindah-pindah terus, maksimal 3 hari. Dan pembagian itu bil makan bil zaman. Tempatnya dibagi, waktunya dibagi, jangan ditaruh di satu kamar. Nah, itu lah ya juz. Tentang ini kan istriku semua 2, sak rumah sak kamar, lah ya juz. Nah, standar yang dijadikan sebagai acuan apa? Kalau misalkan ada pada beberapa kasus kan orang itu kerjanya di malam hari, ya kan? Orang itu kerjanya di malam hari, sopir-sopir bus luar kotanan atau bahkan AKAP antar kota antar provinsi atau bahkan antar pulau, itu kan kerjanya kan justru malah di malam hari. Nah, nanti yang dijadikan acuan adalah berdasarkan waktu kerjanya, berdasarkan waktu kerjanya. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Tidak masuk menemui istri yang bukan jatah bagiannya tanpa ada hajat. Tentu yang dimaksud adalah pada waktu pokok. Kalau waktu pokoknya malam ya di malam hari, jangan curi-curi ke tempat istri muda gitu. Wah, tempat istri tua diomelin aja. Nggak bisa gitu. Wa idza arada safara aqra'a bainahunna. Kalau si suami mau melakukan safar, maka aqra'a wujuban. Aqra'a bainahunna, dan hukumnya wajib melakukan undian di antara para istrinya. Undian itu ya bisa pakai lintingan, bisa pakai intinya undian lah, diundi. Wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah. Kemudian nanti bersafar keluar bersama dengan istri yang keluar undiannya. Istri yang keluar undiannya. Wa idza tazawwaja jadidatan, udah punya 2 istri kemudian menikah lagi untuk yang ketiga kali, berarti kan menikah baru, menikah dengan istri yang baru. Khassaha bisab'i layalin, maka dikhususkan atau dia mengkhususkan waktu untuk si istri barunya selama 7 malam berturut-turut. Ingkanat bikron, kalau istri barunya adalah seorang perawan. Wa bisalasin ingkanat sayyiban, dan 3 malam kalau istri barunya adalah janda. Ini kaitannya dengan al-qasam. Wa idza khafa nusyuzal mar'ati wa adha, kalau seorang suami khawatir terhadap pembangkangan istrinya, wa adha, maka dikasih tahu, dikasih pengertian, dinasihati. Mungkin misalkan istrinya diajak ngobrol, diajak ngomong mulai berpaling, atau
bermuka masam atau ngomongnya sudah mulai ya. Jadi kalau misalkan mendapati istrinya sudah mulai itu tadi berpaling, bermuka masam atau berkata-kata kasar kepada suami, maka dinasihati, dikasih mauidhah. Mauidhah kan dari kata wa'adhu yang itu kan gitu. Fa'in abad ilan nusuz, kalau masih terus bangkang hajaruha, maka bukan dihajar ya. Hajar maksudnya didiamkan fil firash, dipisah ranjang. Kalau dia mohon-mohon minta-minta, pokoknya nanti dulu sampai nanti dia tidak nusus lagi. Tidak boleh menghajar dalam kalam, artinya tetap ngobrol, tetap ada omongan, tidak didiamkan secara omongan tidak, tapi didiamkannya itu dalam hal firash. Fa in aqamat alaihi dhurabaha, kalau masih terus nusyuz, masih terus bangkang, maka suami boleh untuk memukul istri. Dan hukumnya jawazan, bukan wajib. Kamu ini jadi istri udah dikasih tahu, udah dipisah ranjang masih aja plak. Dan itu pun ada syaratnya, boleh memukul istri itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Pukulannya durban ghairu mubarrih. Pukulannya bukan pukulan yang sampai memecahkan tulang atau meninggalkan bekas memar pada anggota tubuh. Pakai hanger itu kan mesti ada bekasnya nanti. Mukul yang nggak ada bekas memarnya, terus kamu itu nggak jadi marah kan nanti. Iya, mukul tapi mukulnya nggak meninggalkan bekas, nggak meninggalkan memar kan. Kamu itu jadi istri dulu tak kasih mahar banyak kok malah. Ya kak, maaf kak. Wa yasqutu bin nusyuzi, kalau seorang perempuan itu masih nusyuz, maka gugur qasmuha, jatah nginap untuknya. Wa nafaqatuha, dan kewajiban nafkah atas suami untuk istri juga gugur. Suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang nusyuz. Kalau misalkan istri sudah keluar rumah tanpa izin suaminya, atau diajak istimta nggak mau, istimta aja nggak mau apalagi jima kan gitu. Anda tahu bedanya istimta sama jima? Kalau jima itu ya jima. Kalau istimta itu ya muqaddimatul jima kan itu. Kalau istimta itu ya hanya sekedar ciuman dan lain sebagainya, yang bukan, yang tidak sampai pada jima kan itu. Ini pembagian jatah nginap dan nusus. Ada mau disoal? Tafadhol. Ya. Mau tanya. Kalau misal ada kasus ada orang mau nikah lagi tapi gak direstui sama istri pertama, itu boleh tidak? Boleh enggak dia tetap nikah? Tetap nikah. Ini sensitif ya. Suatu saat kalau ada yang lihat video saya atau video saya ini viral, saya tidak tahu. Secara hukum fikih sebenarnya tidak masalah. Secara hukum fikih sebenarnya tidak masalah. Tapi secara maslahat dan madharat ya dia yang lebih tahu. Dan secara hukum negara biasanya, bukan biasanya, secara hukum negara kalau seorang laki-laki mau poligami itu dia harus minta kepada istrinya untuk menandatangani surat persetujuan. Jadi ada aturan di undang-undang itu, kalau seorang laki-laki mau poligami maka istri pertama atau istri keduanya harus menandatangani surat persetujuan. Gitu. Ya tinggal antum mau pilih sudut pandang yang mana. Kalau antum mau saklek
Fikih ra apa-apa kok ngopo. Ya, yang penting antum siap tanggung aja konsekuensinya. Biasanya kalau seperti itu nanti ya perjalanannya akan itu. Beda kalau istrinya sendiri justru malah yang dia gak golek ke. Itu kan malah biasanya malah. Allah alam. Ada rencana? Ada lagi? Ya. Kalau antara setelah fitnah itu ada batas waktunya tidak, harus segera nikah atau boleh sekian tahun lagi? Lebih baik disegerakan. Lebih baik disegerakan untuk menutup pintu kemaksiatan, pintu godaan setan dan lain sebagainya. Kenapa mau ngangkat jemuran? Fadal, kalau ada yang mau ngangkat jemuran. Hujan lagi ya. Hujan apa suara mobil? Tutup. Apa tadi? Bahasa apa tadi? Oh, khitbah ya. Karena khitbah itu belum halal. Khitbah itu tidak menghalalkan laki-laki atas perempuan, perempuan atas laki-laki. Gitu. Khitbah itu baru kesepakatan untuk menikah. Jadi walaupun sudah khitbah itu tidak bisa diboncengin, ajak jalan-jalan. Kamu nanti lebaran pengen baju apa? Kita couple ya. Ini. Jadi kalau sudah khitbah ya lebih baik segera menikah, kan gitu. Juga menutup pintu fitnah, karena perempuan yang sudah dikhitbah kan tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki yang lain, kan gitu. Nah, nanti kalau laki-laki ternyata yang dia khitbah itu ada cowok lain yang sudah lama sekali ngincer dia, antum nggak segera menikahi dia, jangan-jangan dia nanti membuat makar, kan bisa jadi kan, gitu. Menutup pintu fitnah. Suara apa sih? Anu lah, cuci mobil. Punya siapa? Ada yang punya semprotan cuci mobil? Ya, ada lagi? Lanjut. Sudah 5:30 nih, mau maghrib. Ini jam antum 5:30. Faslun fil khul'i. Fasal menjelaskan tentang khulu'. Khulu' itu apa? Lafdun yadullu ala furqatin bi'iwadin maksudin raji' li jihati zauj. Kalau talak itu yang melafalkan suami, kalau khulu' yang melafalkan istri. Gugat cerai dengan konsekuensi istri nanti memberikan iwad kepada suami. Itu namanya khulu'. Nah, khulu' ini oleh para ulama dikatakan sebagai talak bain sugro. Dirapatkan aja pintunya. Artinya apa? Kalau istri mengajukan gugatan cerai kepada suami, kemudian suami mengiyakan, maka sudah cerai dan dianggap talak bain tapi sugro. Artinya apa? Kalau mau rujuk, mau nikah lagi, ya nikah dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan acara baru. Beda dengan talak 1 dan talak 2. Nanti ada talak 1 dan talak 2 itu selama masa iddahnya belum habis, kemudian suami istri rujuk, tidak perlu ada akad baru. Paham gak nih? Paham bedanya ya? Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin. Khulu' itu boleh dengan konsekuensi ada iwad maklum. Bisa dengan mengembalikan mahar, bisa dengan mengembalikan setengah mahar, kan gitu. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha. Nah, khulu' ini menjadi hak miliknya
perempuan. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin, tidak bisa lagi rujuk suami istri karena khulu ini kecuali dengan pernikahan yang baru. Dengan akad nikah yang baru. Wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidi. Khulu itu boleh dilakukan baik dalam kondisi istri sedang masa suci atau istri sedang masa haid. Kalau talak kan tidak boleh dalam masa haid, nanti masuknya talak bid'i. Kalau khulu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kan yang minta si istri, artinya dia sudah siap, dia sudah ridho, kan gitu. Wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaqu. Talak dan khulu ini tidak bisa digabungkan. Jadi beda antara khulu dan talak. Talak sendiri, khulu sendiri. Faslun fit talaqi, fasal menjelaskan tentang talak. Wat talaqu durbani. Talak itu ada dua. Sharihun wa kinayatun, secara jelas gamblang lugas, wa kinayatun, dan secara sindiran, tidak secara lugas. Fas-sharihu thalathatu alfadhin, yang lugas itu bisa menggunakan 3 lafaz. At-talaqu talak, cerai. Wal firaku pisah. Was-sarahu, sarah itu ya kalau bahasa kita ya selehke. Sarah, pisah. Wala yaftaqiru ilan niyah, tidak menghajatkan, tidak butuh niat, kecuali dalam kondisi dipaksa. Tapi kalau dalam kondisi tidak dipaksa maka tidak perlu niat. Kalau seorang suami mengatakan kamu ini tak cerai, maka jatuh talak, walaupun dia tidak niat untuk mentalak. Maka jauhi lafal cerai, jauhi lafal talak ketika nanti antum sudah nikah. Semarah apapun jangan sampai mudah sekali mengeluarkan kata talak, mengeluarkan kata cerai. Karena talak cerai itu kan tidak ada makna lain kecuali ya pisah, cerai, kan gitu. Wal kinayatu, adapun kinayah itu kullu lafdin ihtamala talaqa wa ghairahu, setiap lafal yang mengandung atau bisa jadi maknanya talak, bisa jadi maknanya adalah makna yang lain. Jadi tidak hanya satu makna. Wa yaftaqiru ilan niyah. Nah, yang kedua ini butuh niat. Kalau dia niatnya talak ya berarti jatuh talak. Kalau dia niatnya tidak talak ya berarti tidak jatuh talak. Kamu itu pulang aja sana ke rumah ibumu. Ini tuh. Nyuruh pulang ke rumah ibu itu kan belum tentu ingin talak kan gitu kan. Bisa jadi dia mau ada kegiatan selama 1 minggu daripada dia di rumah sendirian kan. Kamu ke rumah ibu aja ya. Itu kan bukan pengen cerai kan gitu. Wan nisa'u fihi durbani, terkait dengan talak ini perempuan dibagi menjadi 2. Durbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Yang pertama adalah perempuan yang mentalak mereka itu ada kesunnahannya dan ada kebid'ahannya. Sunnah di sini maksudnya jaiz, bid'ah di sini maksudnya adalah haram. Perempuan yang ketika mentalak itu bisa jadi talaknya boleh, bisa jadi talaknya haram. Wa hunna dzawatul haidhi, mereka adalah perempuan yang masih mengalami haid. Dzawatul haidhi itu masih punya haid, maksudnya adalah mereka yang masih mengalami haid.
Fasunnatu yang sunnah atau yang boleh itu ayu ki'at talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi, menjatuhkan talak dalam masa suci, di mana dalam masa suci itu ghairi mujami'in fihi, dia belum menjima istrinya, dia tidak menjima istrinya. Masa suci dia belum menjima istrinya. Wal bid'atu yang haram ayu ki'at talaqa fil haidhi, mentalak istri ketika sedang haid. Au fi tuhrin jama'aha fihi, atau dalam masa suci yang dia sudah berjima dengan istrinya. Itu yang pertama, perempuan yang ketika ditalak maka bisa jadi talaknya itu sunnah, bisa jadi talaknya bid'ah, talaknya jaiz atau talaknya haram. Wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Yang satu lagi adalah perempuan yang mentalaknya itu tidak ada sunnahnya, tidak ada bid'ahnya. Wa hunna arbaun, dan mereka itu ada 4. As-shaghiratu, anak kecil yang belum haid. Nanti masa iddahnya menggunakan bulan. Wal aisatu, perempuan yang sudah menopause, tidak lagi mengalami siklus haid. Wal hamilu, perempuan yang hamil, karena iddahnya nanti adalah ketika dia melahirkan. Wal mukhtali'atu, perempuan yang mengajukan gugatan cerai, khulu tadi itu. Wallati lam yadkhul biha, situ di kitab tidak ada wawunya. Ini yang kami dapatkan kemarin ketika ngaji dengan Ustadzuna Darudai dan Ustadz Setyo Nugroho. Itu menurut para syurrah matan Nabi Suja itu ada wawunya. Wal mukhtali'atu wallati lam yadkhul biha, perempuan yang mengajukan gugatan cerai dan belum didukhuli. Faslun fi ma yamlikuhu zawju hurran kana aw raqiqan minat talaqat. Fasal menjelaskan tentang berapa kali seorang suami bisa mentalak istrinya, baik suami ini statusnya merdeka atau budak. Wa yamlikul hurru, laki-laki yang merdeka itu memiliki kesempatan salah satu liqatin, 3 kali talak. Wal abdu tatliqataini, adapun budak maka batas maksimalnya cuma 2 kali. Meskipun istrinya adalah orang merdeka. Wa yasihul istithna'u fi talaqi idza wasalahu bihi. Sah, boleh menambahkan lafal istisna, pengecualian dalam tolak. Yang penting pengecualiannya itu bersambung dengan lafal tolaknya. Wa yasihhu ta'liquhu bisifati wasyarti, boleh juga menautkan atau mengaitkan lafal tolak dengan sifat tertentu dan syarat tertentu. Sifat itu misalkan seperti tempat, lokasi, waktu, kan gitu. Kamu nanti bulan September saya talak. Ya berarti nanti ketika masuk bulan September otomatis jatuh talaknya. Kan gitu. Kamu nanti di Bandung saya talak. Nah, begitu mereka berdua berangkat dan sampai ke Bandung, berarti jatuh talaknya. Wasyarti dan syarat. Syarat ini maksudnya adalah ada kata jikanya, innya. Kalau kamu berani lagi masuk ke toko merah, kamu tak talak, misalnya. Maka selama istrinya tidak masuk toko merah, tidak jatuh talak. Tapi ketika istrinya masuk toko merah, jatuh talak. Kalau
kamu pakai lipstik warna itu lagi, kamu tak talak. Maka ketika pakai lipstik selain warna itu tidak jatuh talak, tapi ketika pakai lipstik warna itu jatuh talak. Tapi sekali lagi sebagai laki-laki jangan sampai mudah mengeluarkan kata talak. Tidak perlulah ngancam istri menggunakan talak. Ngapain sih? Apa-apa itu kalau berangkat dari kesadaran lebih enak dan lebih nyaman, kan gitu. Wala yaqa'u talaqu qabla nikah. Talak itu tidak jatuh, tidak terjadi sebelum nikah, sebelum akad nikah. Ya iyalah, belum jadi miliknya kok ngapain ditalak? Ya kan? Oh, nikah aja belum kok ditalak ya piye? Wa arba'un la yaqa'u talaquhum. 4 orang yang talaknya itu tidak jatuh. As-sabiyyu, anak kecil. Wal majnun, orang yang gila, di mana gilanya ini bukan karena unsur kesengajaan dia. Kalau gilanya karena unsur kesengajaan dia, ya nanti dia dihukumi sama seperti laki-laki normal. Wan naimu, orang yang tidur tiba-tiba duduk terus kamu tak talak 3 kali. Tidak jatuh talaknya karena dia dalam posisi tidur. Kan kadang ada orang yang ngomong ketika tidur kan? Ada nggak di antara santri? Ada banyak. Wal mukrohu, orang yang dipaksa. Sekalian biar lengkap pembahasan tentang khulu talak. Faslun fir raj'ah, fasal menjelaskan tentang rujuk. Dalam mazhab Syafi'i rujuk itu harus dengan lafal. Dalam mazhab Syafi'i rujuk itu harus dengan lafal, tidak bisa hanya dengan fi'il. Kalau dalam mazhab Maliki bisa dengan fi'il. Setelah talak 1 kemudian ngajak istrinya jalan-jalan, malamnya kemudian masuk kamar bareng, kemudian jima. Itu menurut mazhab Maliki otomatis sudah rujuk karena fi'il. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i harus ada lafalnya. Kamu tak rujuk ya, kita rujuk aja ya. Ini harus ada lafalnya. Wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini falahu muraja'atuha. Kalau seorang suami mentalak istrinya sekali, 2 kali atau 2 kali, maka dia berhak atau boleh untuk bisa untuk merujuknya. Malam tangqadi iddatuha, selama masa iddahnya belum habis. Belum habis. Fa in qadat iddatuha, kalau masa iddahnya sudah habis, kana lahu nikahuha bi aqdin jadid, maka si laki-laki, si suami boleh menikahi istrinya atau mantan istrinya bi aqdin jadid, dengan akad yang baru. Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya minat talaq. Setelah akad nikah baru, maka kesempatan talaknya berlanjut. Artinya kalau setelah talak 1 habis masa iddah, nikah lagi dengan akad baru, maka setelah akad nikah yang baru, ketika si suami mentalak lagi, dihitungnya talak kedua, bukan talak 1. Wa in talaqaha salatan, kalau si suami mentalak 3 kali, lam tahilla lahu, maka mantan istrinya tidak halal baginya illa kecuali ba'da wujudi khamsi syara'ita, setelah tercapai 5 syarat. Inqidha'u iddatiha minhu, yang pertama habis masa iddahnya dari suami. Wa tazwijuha bi ghairihi, setelah selesai masa iddah yang kedua
mantan istrinya yang sudah ditalak 3 menikah lagi dengan laki-laki lain. Wa dukhuluhu biha wa isabatuha. Kemudian setelah menikah lagi dengan laki-laki lain, mantan istrinya sudah dukhul dengan suami yang baru. Wa bainunatuha minhu. Setelah itu kemudian mantan istrinya talak bain dengan suaminya yang baru. Wangqidha'u iddatiha. Kemudian habis masa iddahnya minhu, dari suami yang baru. Dong, nah, perlu ditulis gak? Kalau sudah paham gak perlu saya tulis. Jadi talak itu ada 2, talak roj'i dan talak bain. Kalau talak roj'i itu talak 1 dan 2 selama belum habis masa iddah. Talak bain itu ada 2, ada talak bain sugro, ada talak bain kubro. Talak bain sugro itu apa? Talak bain ketika talak 1 dan 2 habis masa iddah. Kan itu. Atau khulu itu juga masuknya nanti talak bain sugro. Kalau talak bain kubro ya tadi itu talak 3. Talak 3. Boleh enggak talak 3 satu lafal? Boleh. Kamu tak talak 3. Ya sudah, berarti setelah itu ya harus terwujud 5 syarat tadi itu. Habis masa iddahnya, nikah lagi, dukhul, bain, habis masa iddah baru bisa dinikah lagi. Ini kaitannya dengan khulu, talak dan rujuk. Tafadhol, barangkali ada yang mau di istifsar, istibyan atau mau didiskusikan, silakan. Saya? Ya. Enggak, tadi misal itu jadinya kepala ya, misal kita berkata pada istri, kalau seandainya masuk ke toko A, kalau itu sudah salah. Kalau seandainya tokonya itu misal ganti nama itu masih jatuh talak atau tidak? Enggak. Karena sudah tidak terpenuhi syaratnya. Itu kan talak bisyarat. Jadi ketika syaratnya tidak terpenuhi ya berarti tidak jatuh talaknya kan gitu. Yang repot itu apa? Istrinya sedang naik tangga di tengah kan, berhenti, kemudian suaminya bilang, kamu naik tak talak 1, kamu turun tak talak 1. Solusinya gimana? Lompat. Ada lagi? Fadhal. Ya. Kalau yang merdeka kan tadi bisa 3 kali ya. Ya. Sedangkan yang budak 2 kali. Ya. Itu kan kalau yang merdeka berarti yang kedua kan masih talak roj'i ya. Ya. Kalau yang budak itu 2 itu masih talak roj'i. Sudah bain. Nah, artinya para ulama itu membagi seperti itu biar jelas mana yang masih roj'i dan mana yang sudah bain. Kalau untuk budak ya ketika talak 2 berarti sudah bain. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, naktafi bihadza. Insyaallah nastamir fil liqa al-qadim tentang ila, zihar dan seterusnya. Permasalahan-permasalahan seputar pernikahan, sumpah tidak mau menggauli istri, menganggap istri seperti ibunya sendiri. Bagaimana nanti kalau ada seorang suami menuduh istrinya berzina dan lain sebagainya, tidak mengakui anaknya kan gitu, ditinggal merantau, tidak pernah jima sama sekali, tapi pulang-pulang malah istrinya punya anak kan gitu kan. Ini anak siapa ini? Loh, anakmu. Kapan? Loh, dulu tuh kamu pas pulang itu malam-malam. Kapan? Nggak pernah. Nah, itu kan bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bapaknya rambutnya keriting, ibunya rambutnya keriting, punya anak rambutnya lurus. Lagi anaknya sopo gitu.
Nah, bisa jadi kan? Itu.